Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Seluruh benda yang ada di alam semesta ini merupakan ayat, merupakan tanda bahwa semua itu ada yang menciptakan, ada yang membuat. Siapakah zat itu? Tentunya zat itu adalah zat yang luar biasa, yang mampu menciptakan segala sesuatunya. Sebagaimana halnya matahari yang di pagi hari bersinar dengan cerah, tentu ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Sebagaimana logika kita mengatakan bahwa lampu yang sangat kuat, yang bersinar dengan sangat terang di sebuah stadion, tidak mungkin itu ada dengan sendirinya, tentu ada yang menciptakan. Nah, sekarang pemahaman bahwa segala sesuatu ada yang menciptakan tentunya harus berlanjut kepada pemahaman bahwa sesuatu itu telah menurunkan suatu aturan hidup, yang mana sebagaimana matahari dia berjalan sesuai dengan peredarannya, sesuai dengan garis-garis lintang atau bujurnya, yang mana dia tidak mau menyelisihi apa yang diperintahkan atau yang ditetapkan oleh Sang Maha Penciptanya. Demikian pula dengan manusia semestinya. Tatkala dia menyadari bahwa dirinya, keberadaannya itu adalah bukan dengan karena sendirinya, tapi karena ada yang menciptakan, tentu mestinya ada pertanyaan besar buat diri manusia itu sendiri. Siapakah aku ini? Dari manakah aku ini? Untuk apakah aku ini hidup? Dan kemanakah aku ketika aku telah mati nanti? Pertanyaan besar ini mestinya harus dijawab oleh dia. Sebab kalau ini tanpa dia temukan jawabannya, kehidupannya akan gamang, kehidupannya akan limbung, kehidupannya akan menjadi tidak menentu. Karena apa? Dia tidak mempunyai misi dan visi yang jelas dalam kehidupannya. Dalam hal ini Sang Maha Pencipta telah mengabarkan kepada kita melalui firman-Nya dalam kitab sucinya Al-Quran, bahwa Allah telah mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Kata-kata beribadah inilah yang menjadi kunci buat kita semua, bahwa keberadaan kita di muka bumi ini, adanya kita di dunia ini, misi dan visi kita adalah harus menyembah, harus mengabdi, harus mentaati apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi keinginan Allah. Ikhwani fillah rahimakumullah, keinginan inilah yang mesti kita tanamkan, pemahaman inilah yang mesti kita endapkan. Karena apa? Tanpa adanya pemahaman dan kesadaran ini, kehidupan kita akan menjadi bias, kehidupan kita menjadi kacau, tidak tahu arus kehidupan kita mau dibawa kemana. Kalau tanpa ada dasar pemahaman bahwa keadaan kita, adanya kita, diciptakannya kita, itu adalah semata-mata agar kita mau beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita beribadah? Bagaimana kita menyembah kepadanya? Ini tidak Allah biarkan. Ini tidak Allah jauhkan dari kita supaya kita bertanya-tanya seperti apa sih bentuk peribadatan yang diinginkan oleh Allah. Ternyata Allah Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Allah mengutus Rasul-Nya, Allah mengutus Nabi-Nya untuk memberikan contoh, memberikan pelajaran, memberikan pemahaman bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah. Inilah yang menjadi dasar bahwa segala sesuatu peribadatan, apalagi yang berhubungan dengan ibadah mahdoh atau ibadah khusus, Allah telah memberikan contoh tauladan kepada Nabi-Nya supaya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi-Nya. Inilah pentingnya kenapa kita selain mengimani Allah sebagai Sang Maha Pencipta, kita pun diminta untuk mengimani Rasul-Nya. Karena apa? Tanpa kita mengimani Rasul-Nya, tanpa kita ittiba mengikuti Rasul-Nya, apa yang menjadi keinginan Allah, yang menjadi cita-citaannya Allah agar kita laksanakan, kita tidak akan bisa melaksanakannya. Karena apa? Tidak ada informasi dan tidak ada contoh. Informasi dan contoh ini datang hanya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwani fillah rahimakumullah, wajibnya kita mentaati Allah
beriringan dengan wajibnya kita untuk mentaati dan mengikuti bagaimana Rasulullah meminta dan memerintahkan kita. Oleh karena itu tidak cukup jika kita hanya taat kepada Allah tapi tidak mau mengikuti atau ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, dalam segala sesuatunya, dalam segala keadaannya, dalam segala kondisi dan keadaannya, kita wajib mengikuti apa yang menjadi keinginan Allah, dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.